Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulidnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha fasma'u aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam di nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Baitul Hidayah, seperangkat kepengurusan lainnya. Yang sama-sama kita hormati para nenek mama, alim ulama, cadak pandai seluruh bidang dalam negara. Seterusnya kepada para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang ditinggikan sareng tiang nan didahulukan salangkan. Kepada para gundukan uang, teristimewa kepada anak-anak kami yang sangat kami sayangi. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tribal karena apa? Tribal kurang. Ibu-ibu, bapak-bapak, udah bu, uni-uni, mohon maaf sabalun kita mengulang-ulang kaji namanya. Ya, dan biasanya mungkin tak kalau seandainya ada pengajian, pentausiah atau ceramah agama itu yang biasanya kan sholat isya di situ. Ambo Jawari tadi lah mau sampaikan kapak lang uang di situ, ambo tidak bisa sholat isya berjamaah di masjid. Bagi itu Pak, karena setiap hari Jumat itu memandu sholat sunat tasbih. Kalau hari Kamis itu kami biasakan hidup yang namanya sholat berjamaah yang biasanya kita bawakan yang namanya surat Yasin, baca Yasin bersama-sama. Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Ibu Bapak. Bangun itu mungkin sebagian tampil di situ kamu tidak tahu. Kebanyakan sekarang ini kaum muslimin rahimahullah, kok sebelum kita ulang-ulang ngaji bukaan. Jamaah itu raminya itu di waktu maghrib. Beko sudah maghribnya tinggal masjid Isya doh sedang. Tinggal sila imamnya di masjid atau seorang tawadhu.
Padahal kalau kita melihat dari segi tingkatan fadilah, sama semayangko kan Bapak Alo sador. Tapi dari sekian 5 waktu, Isya ini poin nomor 2 Bunda. Nomor berapa? Nomor 2. Yang pertama itu apa? Subuh. Makanya ada istilah pejuang-pejuang subuh, Pak. Orang kalau tidak pernah mengerjakan sholat subuh, apalagi berjamaah, kok jam 8 lah sholat subuh, nyegalah nih nyodaya. Lantaran hari Senin subuh ya kan. Subuh itu tinggi sekali nilainya. Setelah itu subuh apa? Bukan maghrib. Maghrib itu waktu yang gampang sekali didapati orang. Tapi sungguh pun gampang, jangan diremehkan. Bisa. Nah, mudah-mudahan itu lain tak terbuat dakwah risiko, lain tak serupa yang bergambarkan tadi. Kita ramaikan 5 waktu. Jadi salah satu langkah bagi kami ibu dan bapak supaya bisa tetap terjalin, supaya rami jamaah menjalang sesudah maghrib tadi menjalang isya, kami adakan kegiatan. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi yang dirahmati Allah. Sepanjang nanti penyampaian bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, apa-apa yang mau sampaikan sebelumnya minta maaf, minta ampun kita kepada Allah, minta maaf kita kepada sesama, khususnya yang hadir di dalam masjid ini. Bapak minta maaf bana Pak Ustadz, kan gitu dah. Kalau seandainya sepanjang penyampaian beko kurang pas atau kurang tepat, dalilnya ndak cocok, melalui di atas mimbarku ambo majak ke ibu juga pak sama-sama kita ulang balik. Insyaallah dalil yang kita kemukakan ndak banyak-banyak. Sesuai dengan firman Allah tadi, surat Al-Ahzab yang kita bacakan, surat yang ke-33 di ayat 21. Dan nama jangan cameh mak. Oh mak, jangan cameh mak. Ambo menjelang sudah, aku udah siap, udahlah sudah aku pulang lah. Jadi nak lama-lama kaji ada mak ya. Menjelang sudah aku siap ya. Kenapa? Dan alhamdulillah di Siko bukan nama marah seorang siang, tidak perlu mungkin perkenalan. Nih lah barangkali mau kemari ini. Hah? Kado pacok mana? Dulu di tahun 2009 balik peringatan Isra Mi'raj, ambo pun di Siko. Ini tekanan ada mama itu. 15 April hari Jumat 2019. Nah, kini bersobok wa balik. Lai berjodoh wa alhamdulillah. Anak-anak apa? Supaya jangan main-boh beko, supaya awak li tetap sabar. Karena adik, sepanjang pak penyampaian ada poin-poin dan pak tando beko di ujung-ujung penghabisan tausiah awak, pak kasih sebuah pertanyaan. Nak biar yang di luar. Kasato nak. Siasato masuk ke dalam. Kita kasih hadiah nanti. Kalau kamu lupa tolong kanan ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Hidayah yang dirahmati Allah. Kita mungkin sudah sering dengar, mungkin ada di antara awak nanalah pernah mendengar apa sih yang dikatakan, apa sih tujuannya memperingati Maulid Nabi itu. Sejak bila lo kau mulai?
Apa sebabnya? Apa sejarahnya anak Pak? Dan pada kesempatan hari ini ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, ampun nak baca panjang-panjang tentang sejarah. Cuman insya Allah 3 poin perlu kita bahas nanti. Pertama, tujuan. Ku mohon maaf ibu dan bapak deh ama-ama ambo, jangan beko peringatan maulid kecil orang maulid pulau Jawa. Bahkan disamakan dengan perayaan hari raya ulang tahun anaknya. Kan itu yang ngetren gini. Dibuatnya namohnya berhabis-habisan untuk hari raya ulang tahun anak. Beda dengan peringatan maulid ibu bapak. Kalau peringatan maulid seindah-indahnya hikmah yang kita dapatkan dalam kajian likulli syai'in bil hikmah, itu ada ilmu yang kita dapatkan di sini. Seindah-indah mau ulang kaji ya wak balik. Oh, kok ada di antara awak tidak sesuai niat dengan langkah kaki awak sampai ke dalam masjid, seindah-indahnya bak sesuai pahala yang disampaikan baginda Rasul. Kecek Rasul di satu sisi kepada kita, bak kumpul-kumpul wasibu juga bapak di dalam masjid awak, itulah pahala ya wak. Kumpul-kumpul bosnya, apalagi di dalam menjalin hubungan silaturahmi, apalagi menambah ilmu kita dalam hal ini. Karena tadi kita bacakan hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sia orang yang pergi menuntut ilmu, mama menuntut ilmu itu nak dia anak di sekolah sudah aktif awak mengikuti pengajian majelis taklim, itu ilmu. Apa yang kita dapatkan seiring niat dengan langkah kita, ilmu yang kita dapatkan. Kecil Rasulullah bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka orang tersebut adalah termasuk orang fi sabilillah. Walaupun dia sakit-sakitan di jalan, bahkan mungkin nyawanya yang terancam, ngantuknya tahan, paniknya tahan, kok duduk lah mulai muncul, menyenda di tonggak-tonggak, dan tersinggung lama. Itu contoh kecil Nabi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, sampai inyo pula termasuk orang itu adalah orang mustahid fi sabilillah. Nah ibu dan bapak, itulah salah satu bentuk cambuk kata Rasulullah. Jadi kalau lain namuah kita berkumpul-kumpul wasya di dalam masjid, apalagi mengulang-ulang pelajaran, itu adalah ilmu untuk awak. Lah bu, lah ma, amba sudah sesuai ma. Hah? Oke ma. Kita lanjut. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita ke poin tujuan. Kenapa kita harus peringati yang namanya Maulid Nabi? Anak-anak Buya yang di luar tolong dengar lah. Beko di ujung-ujung insya Allah kita adakan quiz. Kita adakan sebuah pertanyaan. Please you answer my speak just. Nah, kecil urang apa nak pandai lo dong. Kenapa kita harus adakan? Kita jangkui sejarah yang tinggal tadi di tahun 1137 Masehi sampai 1196 Masehi. Pada zaman itu ibu dan bapak ada sebuah khalifah Fatimiyah, putri salah seorang dari baginda Rasulullah, Fatimah Azhra. Beliau ini memiliki seorang khalifah bang, bernama Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya nak? Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Nak Salahuddin Pampek itu doang.
Salahuddin Al-Ayyub. Dialah yang menyampaikan, beliaulah yang mengusulkan kepada Fatimah, kepada khalifah, bahwasanya alangkah bagusnya peringatan Maulid Nabi ini kita adakan. Atas dasar apa? Pantauan-pantauan yang ia lakukan ketika itu terhadap tentara-tentaranya yang berjuang di medan tempur. Jadi pada zaman itu ibu dan bapak, dalam kitab tarikh itu kita cari orang-orang Islam sedang gencar-gencarnya bertempur. Wah, berarti orang Islam suka baca akak dulu kok. Tidak itu dah ibu dan bapak. Nah itu dah mak. Zaman dahulu orang Islam bertempurnya itu betul-betul menegakkan kalimat La ilaha illallah. Menegakkan namanya kebenaran. Kini banyak juga bertempur bang. Kini banyak ya cakap sidi-sidian, apalagi dunia sosmed itu banyak sekali gitu. Tapi dalam rangka apa? Menghabiskan waktu. Beda kita dengan yang dahulu. Beda dengan perjuangan-perjuangan para mustahid dahulu. Betul-betul menegakkan kalimat Allah. Kalau ini kita cari mantap. Allah-Allah, mohon maaf, sama-sama menjadi rahasia umum setua gitu. Dan benar bisa jadi salah, dan salah naik grafik yang jadi benar. Kemudian itu dah. Kok kaberang itu jawab Pak Berang, memang itu kita tak ada kok. Kaum muslimin rahimahullah, kita tinggal sejenak. Kenapa kita bicara seperti ini? Ini bukan masalah politik ibu dan bapak. Mari sama-sama kita renung-renungan. Lihat beko firman Allah di dalam suratul Baqarah. Kalau tidak salah 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Sudah ayat berikutnya lagi. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin rahimahullah, apa firman Allah yang disampaikan melalui pesannya tadi di dalam ayat Allah surat Al-Baqarah. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh kata Allah, kami akan uji orang-orang yang beriman itu dengan rasa ju'. Minal khawfi wal ju'. Khawf asal kata khafa yakhifu, khauf takut. Wal ju' ja'a yaji'u artinya lapar. Lah mulai tampak tarangan ibu dan bapak di zaman awak kini gua nak baca dulu doh. Lah banyak tarangan awak nak lapar. Bo. Lah adoh tarangan sanak saudara awak nak lapar. Hah? Iya lapar. Lah doh tarangan awak. Lah doh tarangan. Berarti tidak dia sampai empur. Itu sanak saudara kita yang di Gaza. Apa mereka tidak kelaparan? Ketika pas malam 17 Ramadan, malam 27 Lailatul Qadar, masuk datang tuh Pak. Awak asik-asik di siku lama beribadah, amuh jo nama leh guys. Amuh jo ndak maidin Lailatul Qadar lah. Mereka yang sedang melakukan yang namanya munajat kepada Allah. Ingin Lailatul Qadar, dihantam masjidnya. Ribuan mati Pak. Bu. Awak waktu itu ingat mana nostalgia Ramadan petang. Maghribnya kita diumbuk di hujan lebih. Ndak lo lebih benar. Menjelang Isya saking sayangnya Allah kepada kita cek hari itu Bu. Menjelang Isya hujan kok berhenti. Lah dalam tarawih baru nyulang lebih balik. Ketika itulah sanak saudara kita yang di Gaza dihantam dari Israel. Coba ini mana.
Ketika kita hal seperti itu terjadi pada Allah, kesempatan ada, iman ada, apalagi Islam ada, kesehatan ada, tapi rupanya malih kita poturian sehingga kesempatan dingalah nggak jadi gitu datang ke masjid. Siapa rugi? Kita yang rugi, ibu dan bapak. Jadi lah nyata-nyata Allah sampaikan dalam firman-Nya, lapa kukulah memang ujian dari Allah. Setelah itu apalagi khauf. Lah ada rasa takut. Abang-abang lah mendengar yang takut. Coba garah deh. Banyak, mohon maaf, banyak awalan takut ini kok. Keceknya COVID-19 namanya. Kita bukan nak percaya ibu dan bapak, bukan provokasi, tidak, bukan provokator, tidak. Tapi mari sama-sama kita jalankan track kita. Untuk sekolah ini harus divaksin anak dulu. Harus divaksin dulu. Digembor-gemborkan hal seperti ini. Tidak ingatkah kita firman Allah? Padahal Allah nyata-nyata katakan kita akan diuji. Kemana lagi iman kita? Ya memang betul-betul rancak settingannya bapak kaum muslimin. Asa ado nama lawan misalnya dia kena pecat kawanmu lalu tiko dia memang kena pecat. Berarti tidak ada kekuatan kita hari ini yang disebut dengan khauf. Tinggal kita bapak kaum muslimin kok ya tidak ada kekuatan apa kecil Nabi. Ambil yang tiga koma nomor tiga, jangan menjadi orang yang lemah. Mentang-mentang kita dilarang tutup masjid, amuhlah meninggal masjid. Awak dan jaga ada namanya. Tiga kecil Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kurang apa? Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi ini berdasarkan inilah mereka memberantas yang namanya maksiat dengan yadi, tangan, kekuatan. Setelah itu fa'ilam yastati indak sanggup la fabi lisan dengan ucapan. Rupanya zaman kini kalau sempat dan tanah ada berani cuma cuak-cuak lain berani menyampaikan di publik, tapi setelah itu dihilangkan. Apabila 3 kali ngangkat dunia ke publik dan dengar lah 3 kali. Yang terakhir kata Rasul enggak juga fa'ilam yastati fabi qalbi. Artinya apa ibu dan bapak? Banyaklah awak berdoa, banyak kita minta kepada Allah, banyak kita mohon kepada Allah, cari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Anak masjid ditinggal, nak sahur di jarang-jarangan loh. Bapak kaum muslimin rahimahullah, itu sebagai pandangan kita. Kembali kita kepada cerita Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Setelah mereka pantau, beliau pantau, disampaikanlah ke khalifah agar diadakan peringatan ini. Khalifah pun menerima. Jadi tujuannya apa? Tujuannya membangkitkan kembali semangat para pejuang Islam di zaman itu, Bapak. Abang-abang, apa tujuannya Maulid Nabi? Kau jangan tanya maulid orang, maulid awak, tujuannya tapi kumpul-kumpul saya. Kadang biasanya cara-cara orang tua dulu nak balambang nak, kalau kami patang yuk sampai jam 2 balik lewat bu. Malam-malam nggak sebar janji kami bersama-sama. Kumpul-kumpul saya, kalau itu saja kurang. Tambah balik. Kalau di zaman baginda Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi itu tujuannya membangkitkan semangat juang dari hasil survei yang ia pantau ke lapangan, apa bedanya jawab gini, Bang? Coba, apa bedanya jawab gini? Kalau dulu mungkin nak ada sosmed-sosmedan, nak ada HP-HPan, pengaruh mungkin nak nampak benar, tapi pengaruh terang-terangan banyak. Sifatnya memang betul-betul main power, siana lemah, memang betul diinjak. Tapi kita balik apa lo beda gitu ini? Kita sekarang ibu dan bapak banyak pengaruh zaman dulu antah malu yang banyak dengan ini.
Aku salah satu orang tua yang anti anakmu bermain di HP bu bapak. Mungkin tidak harus orang sebanyak orang tua risiko. Sakit hati jadi anak HP kepanjang saya. Ya pak. Lah 10 kali ya pak aku membawa. Nah kemari lo. Nanti keluar asik dia bertagih gin itu. Maaf secara langsung hilang pendengaran anak, konsentrasi anak hilang saya. Buya bape lah itu cerita bu. Itu salah satu bentuk contoh pengaruhnya sekarang. Jadi kalau kita peringati baginda Rasulullah, tujuannya pun membangkitkan semangat juang kita, setidak-tidaknya cinta kita kepada baginda Rasul. Ya punya bapak, coba lagi doa awak banyak bana lawak mengajikan pengajaran kepada anak-anak, apalagi tentang agamanya ngantuk. Saya sekali kalau aku dulu diajar di orang di kakak-kakak atau di guru di sekolah, hei awak koyo keberaja pasang 3T. 3T itu tuh. 3T itu tuh. Kok ngantuk matut tabulancian? Sesudah tabulancian ngantuk ya tabulalaan. Indah ya tabulali ini lah. Gadangan matu waktu. Itu mukasihnya. Ibu aja bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tujuan itu. Kalau kita larikan zaman dahulu dengan kini, ndak ada bedanya. Dan kok jadi sampai lebih apa? Nabi itu tidak pernah madon dulu. Nabi itu ya tidak pernah madon di zaman itu. Tapi sekarang apakah salah kita mengadakan maulid Nabi? Jangan disabi bid'ah ya apa boleh karetek tadi ngomong itu orang sampai bid'ah apa pak saya boleh tapi bid'ah apa boleh ada bid'ah ada. Ini dari atas sampai ujung orang tuh sampai ujung kaki bid'ah tuh. Ini caya bu dah. Bu ibu jilbab hijau. Ini caya bu dah. Orang kalau ada tentang ibadah berkata bid'ah, inyo sendiri mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki lah bid'ah tuh. Bapak bid'ah ya bu. Ini ada zaman Nabi, ini ada kan? Nabi tahu. Jadi mohon maaf, hati-hati kita bicara. Kita bukan nyebut orang. Sekali lagi kita minta ampun kepada Allah. Istighfar kita kepada Allah. Mungkin sepanjang penyampaian lagu yang tak terletakkan pada tempatnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah istighfar wahyu biar sejuk kok rasulnya balik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan nanti kita sudah sejuk lagi yang nanti hilang nanti enak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita yang pertama tadi ya, tujuan kita peringati yang namanya Maulid Nabi. Kalau dahulu merosotnya menurunnya semangat juang para pejuang di zaman itu, apa bedanya kita sekarang? Kalau Rasulullah di satu sisi pernah sampaikan Pak, ketika selesai perang Uhud, para sahabat orang-orang Islam ketika itu lalu duduk mengelilingi Rasul. Bertanya salah seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah masih ada perang yang lebih gadang daripada itu?" Nabi dengan senyum jawab, "Bapak kaum muslimin,
Masih ada wahai sahabatku. Masih ada ya Rasul? Iya, masih ada. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, awakku baru balik dari perang ketek, kita kamanapun perang nan gadang. Tanjangan para sahabat ketika itu. Ayo itu ya Rasul, perang nan gadang. Perang yang paling besar adalah mentaklukkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Menaklukkan diri kita sendiri, artinya yang cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Ibu juga bapak nafsu pembagian kali tekan. Nah. Jadi kalau mentang-mentang kita bercerita tentang nafsu pada 3, jadi kecen berbanyak bimbang nafsu yang mana sih? Aku bingung lawan. Kalau Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang dipanggil mutmainnah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan, apa bangkai Pak? Lupa Pak. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang dipanggil Allah, nafsul mutmainnah. Nah, nafsu yang kita makasih di siko tadi yang 2 kok Pak. Ada lawamah, ada amarah. Kok sama-sama kok nilai kok sabaleh 2 baleh. Itulah yang dimaksud bagi Rasul. Hati-hati kita dengan diri kita, nafsu kita, amarah kita, lawamah kita. Amarah kayak mana? Yang cenderung pusatnya dari setan, laknatullah, yang akan selalu mengajak awak berbuat nista, berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu amarah. Kalau lawamah, yang selalu memperturutkan kesenangan-kesenangan, cenderungnya kepada al-hayawan. Kepada apa Bu? Pak? Apa Pak? Hayawan, hewan. Lawamah, dia bolak-balik dianya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itulah pesan baginda Rasul kepada kita, hati-hati kita. Jadilah dibayangkan oleh Rasul, kita aku masih tetap parang. Apalagi mode kini. Sepo yang mau sampaikan tadi, kalau ulang yuk balik tidak seru yuk terangga raca oleh dia gaji oleh. Silakan tafsirkan begitu Ibu Bapak. Yang kedua lagi, tadi sudah tujuan. Yang kedua, menumbuhkan kembali rasa cinta kita kepada Rasulullah, menumbuhkan kembali keimanan kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sama-sama canggih. Perkembangan zaman sekarang ini betul-betul sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan betapa banyak sekarang kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, ya bapak, inyo lagi membaca ya nabi nyo lagi bersyahadat ya, tapi naknya masukkan ke dalam hati tadi, naknya kristalkan nyo nak malake jadi salah satu yang kedua tadi itu adalah tujuannya menumbuhkan rasa cinta awak kepada Rasul. Saya Rasulullah, saya Rasulullah, Nabi Muhammad. Aku yo cinta awak tentu aduh bentuknya unsur cinta tadi. Ya tak? Kalau ia sayang tentu aduh nampak bagainya. Akhirnya ba'a bukti sayang awak ke Nabi itu. Mengerjakan sunnahnya, melakukan apa yang disuruhnya. Apa yang menjadi sunnah bagi Rasulullah itu yang kita kerjakan, berselawat kita kepada beliau itu secara praktis dan mudah. Ya dah bro, banyak masalah. Ayo dicinta kepada Rasul, Pak, wah ibu. Ayo dicinta kepada Nabi. Ingat ya, salah satu konsep cinta itu biasanya dia akan sering menyebut, mengingat, membaca apa yang ia cintai. Betul enggak? Betul. Betul.
Dalam sekali itu 5 kali ya bersalawat kepada Nabi. Itulah Bapak kaum muslimin arek kaitannya kumaha apabila Nabi disabui, apabila nama Allah kita sabui, selalu digantikan oleh baginda Rasulullah dengan Habibullah. Cobalah perhatian, kecuali Sayyidul Istighfar, kecuali istighfar. Betapa banyak kalimat-kalimat pujian yang selalu disandarkan dengan gelar Habibullah, dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita gini pertanyaannya, kok iyo awak ingin dicintai oleh Rasul, kok iyo ingin awak mendapatkan syafaat bagi Rasul, dari Rasul nanti sama-sama perlu kita mencintai. Dengan secara praktis banyak cara kita cinta kepada Rasul. Salah satu kita selawat di Sallallahu alaihi nama dong. Jadi ama-ama apa? Ada mak mana ingin pakai mic nak maju kongko mak. Pernah nak awak suruh aku? Ibu Suci. Ya, ambo mau kenal mau nak boleh dulu. Ibu dan bapak hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, itu salah satu bentuk cinta kita. Tanda sayang kita kepada Rasulullah. Banyak selawat itu diadukan kini. Beko jadi penggara-garahan juga berselawat juga. Ikutnya banyak yang dibaca oleh itu banyak yang tahu lah. Ingat Bapak kaum muslimin, selawat ini bukan kita saja, bukan para ulama saja, Allah saja abadikan dalam Al-Quran. Allah abadikan. Berselawatnya Allah dengan para malaikat diabadikan dalam Al-Quran. Sekarang ingat tingkah awak, janjang awak. Apalagi awak hidup jauh di zaman sesudah baginda Rasul. Kalau tidak jauh awak ingin menumbuhan cinta awak leh. Inna Allah malaikatahu yusallu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasul. Apalagi kita Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Itu yang kedua, menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Di samping yang keduanya tadi apa? Meningkatkan keimanan awak kepada Allah. Nah, ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, barangkali awak hendaknya mengaku di dalam kehidupan kau sehari semalam, maka awak kau bisa diakui, tentu ada yang mengakui nak. Iya bud, aku kaji tauhid setek wah, aku perlu serius wah. Makanya kita berstatuskan diakui, berarti ada ndak yang mengakui? Iya nak bu? Iya nak bu? Pak, iya nak pak? Abang-abang? Itu tujuan kita sembahyang. Kita sering miss call orang-orang yang kita sayangi. Kita sering miss call orang-orang yang sekiranya butuh waktu itu atau sesaat untuk kita. Tapi barangkali kita miss call Allah. Nah, Allah itu punya nomor telepon enggak? Bang? Allah punya nomor telepon enggak? Ayo, bingung. Kok pertanyaannya sepele?
Pertanyaannya sepele, tapi coba indok mandang Anda, Wak. Ambo tanya ke mak mau celo ibu. Allah itu punya nomor telepon enggak? Ada apa dia? Punya apa enggak? Nah, itu dia. 2 4 4 3 4. Berapa tadi nak? 4. Kalau banyak ndak tahu, ambo bisa tebak. Mohon maaf ya, wak ndak mau kasih menyabi-nyabi orang indah. Kalau banyak ndak tahu, awak ndak bisa ngulang ke subuh kencuk ndak. Kau banyak hancur ndak subuh. Lita karena dulu di ibu leh. Lagu orang tua awak. Ampe jadi salapan tambah 2 jadi 10. Urang gai aco dikaja setan karano indah. Kalau orang gai indah isma subuh lah ya Allah. Seharusnya mama orang kaya itu dibagi ke muda biar sadar kalau laki gua mati itu aku kata Allah hatta zurtumul maqabir lah masuk ke dalam liang kubur ada dapat menarik wala. Kita balikin lagu tadi bebo lama ampe jadi salapan tambah 2 jadi nampak anak muda dikaja setan dekarano indah. Dia mau sembahyang subuh sebab cukup lama Rasul sembahyang subuh untuk segar. Tapi satu kuncinya, mentang-mentang ketika waktu kita dapat sholat subuh kadang daya kekuatan awak stamina bukan akan udah semangat awak. Jangan awak jadi lo 3 rakaat sembahyang subuh atau nabi tadi. Semangatnya gini nih cari leh. Sembahyang subuh 2 rakaat ditambah jadi lu. Allah aja, aku nak masuk gereja kok. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Ketika ada seorang hamba yang sudah nilainya, titelnya akil, balik dan berakal, berani meninggal sembahyang indah sembahyang subuh kilo-kilo bu, mak bilo yang mengaku. Pengakuan tadi itu didapatkan oleh baginda Rasulullah dalam perjalanan yang begitu besar perjuangannya, sehingga diabadikan dalam kalimat sholat menjadi sebuah rukun ya ibu dan bapak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu kan percakapan Rasulullah dengan Allah ketika berada di Sidratul Muntaha. Ditarik kalimat tadi, dimasukkan di dalam sembahyang, terletak di dalam pelaksanaan at-tahiyatul. Akhirnya itu yang kita tinggal. Kenapa bapak kaum muslimin dalam kajian kita, orang-orang tua kita dulu pas membaca bangko kajian gua kok perlu dawak gua. Jangan asal tunjuk menunjuk saya wak. Ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, mata yang sedang tutup bukalah cali ujung tunjuk awak tadi. Kalau kepala awak besoknya terkaiko cali ujung tunjuk awak tadi, gerakkan tunjuk awak. Menandakan apa tuh? Allahus samad. Allah tak minta tolong. Allah ahad. Kemudian di situ ada lagi pengakuan kita. Kalimat tauhid, kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul yang disingkat dengan syahadatain di dalam ibadah salat tadi adohnya. Akhirnya kita tak pernah mengaku. Ba'akhir kilo kaum muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, lihat rasul ibu bapak, lihat rasul. Pengakuan awak di situ makanya salat disebut tiang agama. Kecek Nabi sia orang nenda sembahyang
inyolah maruntuh agama. Barangkali kau maaf kau bang, ketua pemuda ada sih kau. Mohon maaf kau, barangkali kalau ada nampak ada orang jahit atau orang yang tak disukui perangai dalam satu kampung, ya nak, mungkin inyo beriseng-iseng nyambil kapak nyoncuannya masa jiwa. Contoh contoh nyoncuan masa jiwa. Berang wak enggak? Bro, berang wak enggak? Marah. Bapa berang wak? Ini pacar kalau mak di nyuasa itu masjid yang cuan Coba kita balik fakta tadi. Betapa banyak pula di antara generasi muda orang-orang Islam yang meninggalkan sholatnya. Berapa banyaknya tuh? Kecik Nabi, sia yang hendak sembahyang, ini orang mertua kamu. Sholat imaduti. Itu kata Nabi. Kita merujuk kepada firman Allah. Kalau kalamullah dengan kalam Nabi itu saling berkaitan Bapak. Kata Allah dalam surat Al-Ma'un, orang jangan meninggal lalai saja termasuk pendusta agama. Berarti dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, kita selaku mohon maaf sekali lagi ya, ampun aku kasih menyindir meniguang dak, tapi sama-sama main ngien awak. Sama-sama mengenal awak. Bara banyak wali murid di siku, bara banyak orang tua di siku, kepala keluarga di siku. Lah jam 8 hari, lah jam 7 hari anaknya lah gadang dibiayai lalu jatuh rumah awak lainnya uzur. Billah indah sembahyang subuh di ma berkatnya dan beda dalam sebuah keluarga. Anak penting sembahyang kok, dibaca anak awak dalam rangka memperkenalkan keilmuan agamanya. Datang tangguh kok lagu macam-macam bunyinya. Betapa banyak orang yang pintar nyanyi, betapa banyak orang yang bagus-bagus suaranya, tapi baca Al-Quran tak pandai, semua yang tak bisa. Na'udzubillah. Itu ibu dan bapak hadirnya dirahmati Allah, menumbuhkan cinta kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Bahkan di suatu sisi ibu dan bapak, siapa dek lah mulai cecelik jam nampak aku. Nah kalau siapa lah, berapa bro siapa lah, lo lah, kalau siapa lah, oh itu, ayolah. Tapi ambo janji tadi, mau nak kalau mau lamu, menjalang siap kok sudah lah. Tapi kau tangguh, anda lo mau sampai poin yang ketiga, kok ndak selesai lo perajo. Di suatu tempat ibu dan bapak, bahkan untuk menanamkan rasa kecintaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, kau dibuat semacam wirid. Mungkin pernah dengar. Jadi silakan kita dengar irama-irama, tapi tolong sekali lagi, tolong anak-anak muda nih, tolong jangan terpengaruh kepada lirik. Irama ini macam-macam, apalagi lagu-lagu Minang. Ya bang, saya tak kuat bang deh, mama dengan deh, ambo nak baca lagu udah, tapi mau bacaan irama. La 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 la. Al gue dong. Pernah dengar tuh kan? Pernah ke ibu dan bapak lihat liriknya? Liriknya tuh Pak, jangan terpengaruh irama, tapi lirik bahasa kata-katanya tadi itu. Teman-teman nih. Siapakah yang ada saat kau susah? Allahu Akbar. Emangnya selama ini kau kemana? Gak ada pun orangnya, Allah tetap ada. Nah liriknya kok yang kamu aja awak ke jenjang sirik kan. Tapi coba ada dalam suatu syair itu, bahkan ini sudah menjadi semarak ibu dan bapak untuk mengasah keimanan kita kepada Allah.
Ada satu zikir mama coba dengar. Walaupun ada dulu pengaduan aku tak pandai ngaji dunia. Aku tak pandai membaca ayat-ayat pendek nak do nan tentu demono. Zikir lain pandai, lain. Istighfar lain pandai lain tu ya. Istighfar bersih. Ya kan pada kosan doa kai aku istighfar cai. Hasbi Rabbi itu kalau nak salah di lagu-lagu anak-anak kini itu tuh zikir tuh Pak. Pendekatan hati kita kepada Allah artinya. Kok kita tarik nama dia tadi? Artinya tuh Hasbi Rabbi, cukup satu Tuhan untukku. Kalau seandainya ada anak, ya mohon maaf dalam sebuah keluarga lah sekian lama awak menjalin keluarga, tidak dapat keturunan loh. Tapi berkat kita gigih usaha dan doa Allah kabulkan. Anak tuh paling seronyo yang mailang rasulita awak panek-panek barat makaraju. Kan tikonya baru-baru beraja jalan nak. Kok kemanakan gak di rumah? Dia beraja-raja ngecek. Ngecek anak. Ayah, dede anak ayah, dede anak mama, dede anak pribadi deh guys. Hilang litak panik wakarajore. Betul tak Bu? Betul nak? Sekarang kita begitu kepada Allah. Cukup Allah satu kita baca terima waktu. Kita bacakan tiap waktu. Itu salah satu magnet yang akan menarik kita untuk mengurangi tingkat-tingkat kemaksiatan. Kalau dalam yang lainnya Ibu Raguyun dan membacakan tadi, ada seorang yang pirata akan bacakan sampai mungkin Ibu tahu sih betul Ibu coba Pak. Hasbi Rabbi Nur Muhammad, cahaya dari Muhammad itu sallallahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sembahyang indah, salawat indah, zikir indah, wadilah hampa tiba-tiba corona, vaksin curang, vaksin lo jawab. Maka dipuji orang sadana ada kekuatan sekarang ini Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau di Lampung kok vaksin jadi tuh vaksin tuh jadi putih selesai tapi cie ambo ada dukun tidak, tapi pernah almarhum mengajarkan kalau ingin vaksin diri kita sendiri dengan cara apa? Air putih letak di dalam galeh, isi dengan kalimat Al-Fatihah, kemudian tutup dengan surat yang 3. Kuncinya salamu seribu jago hati itu kalau perbuatan awak nampak dah hasilnya gitu. Teman doang Bang, tidak udang lah Bang. Pakai dakwah itu. Itu insya Allah menjadi obat untuk kita. Ibu dan Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Sekarang hikmah. Tadi sudah yang pertama tujuan, ya nak. Kemudian hikmah. Di dalam peringatan hari Maulidnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, apa hikmah yang kita ambil? Hikmahnya adalah mencari sebuah kebenaran di balik yang adanya kebenaran. Selama ini kita mungkin sering mau PUP, ya tak? Sering selama ini kita menyesal kepada kebesaran Allah, kekuasaannya Allah. Tapi dengan adanya
peringatan Maulid Nabi yang diceritakan melalui penceramah mungkin. Tidak kita menganggap diri yang paling merasai. Lebih bahaya merasanya Rasul ibu bapak. Coba kaum muslimin rahimahullah, teman-teman. Awak mungkin punya anak di rumah atau anak cucu siapa yang nampak ada awak ketek baru dari tinggal ada orang kaya. Ada tuh, ada bang. Bahkan tidak ada ayahnya guys. Iya bang. Anak bang Iwan. Itu contoh. Potret untuk awak, tamsilnya untuk awak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibunda alun mencacahkan kaki di atas permukaan bumi, masih di dalam kandungan baru, ayah tercinta sudah meninggal. Siapa nama ayahnya? Nak? Siapa nama ayah Rasul? Dulah apa? Abdullah. Coba wajah mana seandainya awak sampai itu bahagia dikira kama cari ayah sudah tentang ayah dirinya. Ayah diri itu tentu lega. Umur 6 tahun ketika dia lahir di atas permukaan bumi ini, dilahirkan oleh Allah betul-betul sebagai suri tauladan, contoh yang baik untuk kita. Lambat laun dibesarkan oleh ibundanya. Umur 6 tahun kesingkek cerita saya ke ibu bapak, ibunya pun meninggal. Terus ya nama ibunya nak jilbab hitam. Jilbab hitam, saya nama ibunya jilbab hitam. Siapa nama ibunda Nabi? Nama ibu Nabi nak tahu. Nama mawas ya? Apa lagi ibu-ibu juga bapak oleh cek dia apa? Anak-anak dia apa lagi? Lah yang punya rekam lah. 12 Rabiul Awal disebut juga tahun gajah, 571 Masehi itulah kelahiran baginda Nabi. 571 Masehi itulah kelahiran baginda Nabi. Siti Aminah ibunda tercinta, Abdullah bapak Nabi. Keduanya sama-sama insan mulia, baik akhlak dan budi pekertinya. Keduanya sama-sama insan mulia, baik akhlak dan budi pekertinya. Kombek lagu itu mau kesini Pak. Telah gua mau bek seorang alhamdulillah anak gua tampil. Soalnya itu nak kamu tanya bapak mau bawa dia dan anak mau tiba apalah. Nabi Muhammad Rasulullah adalah Nabi akhirul anbiya. Salawat dan salam tercurah padamu, wahai Nabi, syafaatilah kami. Syafaatkan berdua. Nabi Muhammad Rasulullah, pemimpin umat Islam sedunia, sebagai panutan umat manusia, kita akan selamat mengikutinya. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, dalam mencari hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dilarikan ke diri kita terakhir ibu, insyaallah sebelum sunnah warati. Kok awak merasa susah di dalam hidup? Abang merasa galau, saya mungkin bang. Ya nah, jangan pernah larut dengan suasana. Awak sedih kecil awak, ya nah. Orang yang kita cintai meninggal awak mungkin, ikut dalam positif ya bu ya. Nana mudo.
Apa yang kita bangga-banggakan selama ini yang susah-susah kita dapatkan hilang.